Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isek Wijaya dari Universitas Pamulang. Di sini kita akan belajar data set. Data set merupakan suatu himpunan. Nah, data set dia tidak mempunyai indeks. Nah, bagaimana cara membuatnya? Misalkan data set sama dengan dia menggunakan kurung kurawal ya. Kita isi dengan buah-buahan, mangga atau yang lain, misalkan Senin, terus apalagi motor, terus mangga lagi, banyak, terserah dah mau siapa. Nah, kita print data set. Nah, kita run. Nah, jadi di data set ini karena dia tidak mempunyai indeks, dia tidak akan berurutan. Maksudnya acak, tidak berurutan. Jadi seharusnya motor di belakang dan jadi di depan. Dan di dataset ini dia akan menggabungkan data yang sama atau double ya. Jadi seharusnya mangga ada 2 jadi gabung jadi 1. Nah, seperti itu. Nah, di dataset kita bisa menambahkan dengan cara kita ketik menambahkan data. Yang pertama itu dengan add ya. Kita ketik data set titik add. Kita tambahin misalnya apel, terus sama misalkan Selasa. Nah, kita run. Kenapa dia error? Karena dengan perintah add dia tidak bisa menambahkan 2 data sekaligus. Nah, coba kita hapus salah satunya. Kita run. Nah, dia bisa menambahkan apel, tetap acak. Nah, cara yang kedua, kita bisa mengetik data set update. Nah, di update ini kita bisa menambahkan dengan banyak data sekaligus. Misalnya sepeda atau Selasa. Nah, kita run. Nah, kenapa dia acak? Karena tidak menggunakan kurung kurawal. Nah, kita run. Nah, dia tidak acak. Nah, jadi kita ketik sini menambahkan 1 data. Nah, kalau di sini menambahkan banyak data. Nah, itu untuk menambahkan data. Nah, kita juga bisa menghapus data dengan cara remove atau discard. Nah, coba kita data set titik remove, misalnya mangga, kita remove. Terus kita run. Nah, lupa ini printnya, print data set. Kita run. Nah, dia akan hilang mangganya. Nah, kita juga bisa menggunakan data set discard. Nah, misalkan kita hapus Senin,
kita hapus, kita run, kita simak. Sininya hilang. Nah, bedanya di remove ini, ketika dia menghapus data yang tidak ada, dia akan error. Sedangkan discard dia tidak error. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini kita kasih baju, di sini celana, kita run. Nah, dia akan error. Set data remove, bukan argumennya, dia akan error. Kita ketik di sini error bila data tidak ada. Nah, kita hapus. Nah, tapi kalau di discard, discard juga tidak bisa dua argumen. Nah, coba kita run celana. Nah, dia tidak akan error. Dia error kalau dua argumen. Nah, coba kita di sini kita hapus Seninnya. Senin. Nah, di sini tidak error bila data tidak ada. Nah, ada juga namanya union. Jadi union itu dia akan mencari data yang sama. Nah, misalkan sini kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kita buat jadwal di sini. Jadwal 1, misalkan jadwal 1 sama dengan Senin, waktunya berenang. Nah, kita buat jadwal 2. Jadwal 2 sama dengan Selasa, waktunya rapat misalkan. Orang sibuk nih. Rapat ya. Nah, kita gunakan perintah union, misalkan print jadwal 1 and bukan ya, kita coba dulu, and di sini titik dulu, titik union and jadwal 2. Nah, kita run coba. Dia error. Bukan begitu metodenya katanya. Berarti misalkan ini kita ganti, nah, huruf garis berdiri. Kita coba, masih error. Kenapa dia error? Iya, saya lupa. Jadi dia ada 2 cara. Yang pertama seperti ini, dan yang kedua, cara yang kedua, dia kita print. Nah, cara yang kedua kita print jadwal 1 garis berdiri jadwal 2. Nah, kita run. Nah, jadi fungsi union itu untuk menggabungkan 2 kata di banyak data, atau beberapa kata yang sama di banyak data. Menggabungkan kata ya dia. Menggabungkan kata.
waktunya berenang rapat Selasa Senin. Waktunya itu seharusnya ada 2, tapi di printnya hanya 1. Nah, jadi digabung sama dia. Nah, ada lagi yang namanya discard. Nah, discard coba kita print jadwal 1 titik discard discard itu untuk menghapus intersection nah intersection jadwal 2. Nah, kita run. Nah, jadi intersection itu fungsinya untuk menampilkan data yang sama. Data yang sama itu kan waktunya. Nah, jadi kalau intersection itu untuk menampilkan data yang sama, kalau union itu untuk menggabungkan data yang sama. Nah, kita bisa menggunakan perintah yang sama seperti union. Misalkan jadwal 1 terus menggunakan n ya. Bedanya dia menggunakan n, jadwal 2. Nah, kita run. Dia error jadwal. Oh, ini ada A nya. Jadwal 2. Nah, kita run. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi namanya difference. Difference itu kita coba dulu ya. Print jadwal 1 titik difference jadwal 2. Kita coba kita run. Oh, jadi difference itu fungsinya untuk menampilkan data yang hanya ada di data 1 tapi tidak ada di data 2. Seperti ini, berenang Senin. Berenang Senin itu hanya ada di data 1 tapi tidak ada di data 2. Nah, jadi ini kita edit dulu ya. Ini untuk tadi apa? Menampilkan data yang sama ya, menampilkan data yang sama. Nah, kalau ini untuk menampilkan data yang ada di data 1 tapi tidak ada di data 2. Nah, biar nggak bingung, ini kita ubah menjadi jadwal ya. Jadwal ya, ini juga jadwal. Nah, ini juga ada jadwal dah. Nah, untuk menggabungkan kata itu nggak usah. Nah, kita juga bisa seperti apalagi symmetric difference. Symmetric. Oh, kita print dulu. Print jadwal 1 titik symmetric difference. Oh, symmetric jadwal 2. Kita run. Oh, apa yang salah? Oh iya, ini kurang ya. Kita run. Oh, dia error. Set object as attribute symmetric. Oh, symmetry ya. Kita run coba. Kenapa dia masih nggak bisa? Oh iya, ini kita lupa menambahkan difference-nya. Jadi symmetric difference.
Nah, kita run coba. Nah, bisa. Selasa rapat bareng berenang Senin. Nah, jadi dia menampilkan data yang hanya ada di data 1 dan hanya ada di data 2. Dia menampilkan dua-duanya. Kalau difference-nya aja itu untuk menampilkan data yang hanya ada di data 1. Nah, kalau symmetric difference itu menampilkan data yang ada di dua-duanya. Maksudnya yang nggak ada di dua-duanya. Sekarang, bentar. Menampilkan data yang ada di data 1 dan hanya ada di data 2. Menampilkan data yang hanya ada di data 1 dan di data 2. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.